Salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali dengan saya Daniel Budi Laksono dalam program Injil dalam Melodi. Natal sudah dekat dan kali ini kita akan membahas sebuah lagu Natal yang sebetulnya sudah lama ada dalam perbendaharaan nyanyian kita, namun baru belakangan mungkin sekitar beberapa tahun terakhir ini menjadi semakin populer untuk dinyanyikan khususnya di gereja, yaitu Kidung Jemaat nomor 121 yang berjudul Dunia Kedinginan. Judul asli nyanyian ini adalah In the Bleak Midwinter, yang awalnya adalah sebuah puisi berjudul A Christmas Carol yang ditulis oleh Christina Georgina Rossetti pada tahun 1872. Puisi ini kemudian digubah ke dalam bentuk himne oleh beberapa orang. Salah satunya adalah Gustav Theodor Holst yang menciptakan melodi bernama Cranham pada tahun 1906. Dan dalam bentuk inilah nyanyian ini sampai ke tangan kita saat ini. Dalam bahasa aslinya yaitu Inggris, himne ini sebenarnya terdiri dari 5 bait. Namun dalam bahasa Indonesia, kita hanya akan mendapatkan 4 bait saja. 3 bait pertama diterjemahkan oleh H.A. Pandopo, sedangkan bait keempat oleh Yamuger pada tahun 1981. Namun demikian penerjemahan dilakukan dengan cara yang cukup bebas, bahkan di beberapa bagian sangat bebas, sehingga kita agak sulit mengenali bait mana saja dari kelima bait aslinya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mengapa demikian? Kita akan segera tahu alasannya setelah kita menelaah liriknya bait demi bait. Mari kita lihat bersama. Dalam bait pertama, Christina menggambarkan suasana musim dingin yang sangat suram, seperti yang menjadi judul himne ini, In the Bleak Midwinter. Angin dingin bertiup, tanah mengeras seperti besi, air menjadi batu, dan salju turun bertumpuk-tumpuk di atas salju yang telah turun sebelumnya. Ini tentu saja bukan keadaan tempat sesungguhnya di mana Yesus dilahirkan. Seperti kita semua tahu, Yesus lahir di Bethlehem, di tanah Palestina dengan iklim Mediterania yang cenderung kering dan panas. Walaupun bukan sesuatu yang mustahil, namun salju jarang sekali turun di sana. Justru hujan yang kadang-kadang turun. Christina menggambarkan latar belakang tempat kelahiran Yesus ini dengan cara yang sama seperti orang-orang lain pada waktu itu di Eropa, yaitu di cuaca musim dingin Inggris. Ini adalah cara penggambaran yang populer pada waktu itu, khususnya dengan berkembangnya aliran romantisme dalam literatur yang menekankan penggambaran yang penuh emosi, walau kadang-kadang terkesan agak berlebihan dan tidak sesuai dengan kenyataan. Suasana musim dingin yang suram itu adalah metafora dari keadaan sejarah pada waktu itu, di mana orang Yahudi mengalami tekanan secara politis dari orang-orang Romawi yang menjajah mereka. Karena itu, Pandopo menerjemahkan bait pertama ini dengan sangat bebas. Hanya baris pertama saja yang menggambarkan keadaan cuaca, yaitu frasa dunia kedinginan, kaku, membeku. Sedangkan dalam 3 baris berikutnya, Pandopo berusaha menampilkan secara lebih eksplisit apa yang berusaha disampaikan oleh Christina dengan metafora. Damai yang sejati tiada bertemu. Wabah kekerasan, siksa tirani, sampai masa kini tidak berhenti. Perlu diperhatikan juga bahwa baik Christina maupun Pandopo belum menyinggung hal-hal yang bersifat teologis dalam bait pertama ini. Baru pada bait kedua, Christina membandingkan kedatangan Yesus yang pertama sebagai bayi yang lahir di kandang dengan kedatangannya yang kedua untuk memerintah dunia sebagai Tuhan alam semesta. Pandopo menerjemahkan bait ini juga secara bebas. Dia mengganti referensi mengenai Yesus Kristus dengan firman Allah. Namun intinya kurang lebih sama, yaitu bahwa kehadiran Sang Khalik atau Pencipta tidak dapat dibelenggu oleh sebuah kandang. Bait ketiga dalam bahasa Indonesia menceritakan mengenai respons para pelaku sejarah terhadap kelahiran Yesus. Malaikat memuliakan, gembala menyembah, Yusuf dan Maria bersyukur, dan orang Majus memberi persembahan. Ini adalah bentuk yang sangat disederhanakan dan merupakan semacam penggabungan dari bait ketiga dan keempat dalam bahasa Inggris, namun dengan cara yang sangat berbeda. Dalam bahasa aslinya,
tidak ada gembala dan para majus. Sebaliknya ada binatang-binatang seperti sapi, keledai, dan unta. Beberapa jenis malaikat disebutkan secara khusus seperti kerubim dan serafim. Hanya Maria yang disebutkan itu pun hanya sebagai ibu dari sang bayi. Penggambaran dalam bait ketiga dan keempat dalam bahasa Inggris ini sangat puitis, sesuai dengan gaya literatur romantis pada waktu itu. Dan akhirnya bait keempat dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari bait kelima dalam bahasa Inggris. Ini adalah satu-satunya bait yang diterjemahkan secara relatif lebih akurat dari bait-bait yang lain. Ini merupakan respons kita sebagai umat atas kelahiran Yesus. Diakhiri dengan janji yang indah untuk memberikan hati kita bagi Dia. Seperti sudah disampaikan di awal tadi, lirik himne ini agak sulit diterjemahkan secara langsung ke dalam bahasa Indonesia karena berisi berbagai konteks yang tidak ada dalam budaya kita. Namun demikian, Pandopo dan Yang Muger telah melakukan yang terbaik sehingga inti pesan himne ini dapat tersampaikan dengan baik. Dan kita sekarang dapat menghayati himne ini untuk menyambut Natal. Melodi Cranham yang diciptakan oleh Gustav Holst untuk menyanyikan himne ini sebenarnya digubah dalam tangga nada mayor. Namun Gustav membuatnya sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan suram dan aneh, namun tetap indah. Kesan ini tercipta karena baris pertama dan ketiga diakhiri dengan nada re dan si yang tidak biasa untuk sebuah melodi dengan tangga nada mayor. Melodi seakan menggantung di tengah, sehingga kesan dingin dan suram semakin terasa. Namun demikian, melodi tetap diakhiri dengan nada do yang memberi kesan pengharapan di tengah segala kesuraman yang ada. Dan inilah pesan yang indah dari himne ini. Di tengah kedinginan dan kesuraman dunia, ada Yesus yang lahir dan memberi kehangatan. Mari kita datang kepadanya dan memberikan hati kita yang penuh syukur sebagai persembahan kita yang terbaik. Selamat Natal.